jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, senang bisa bertemu kembali di dalam ibadah online Gereja Misi Indonesia. Sebelum kita memulai ibadah kita, aku ajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang mengumpulkan kami kembali di dalam ibadah online hari Minggu ini Tuhan. Di awal minggu kami mau Tuhan berfokus, bersekutu bersama Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami di dalam setiap pujian, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah hati kami boleh diperbaharui. Kami rindu Tuhan, kami dijamah oleh Roh-Mu Tuhan, dan biarlah melalui setiap lagu pujian, melalui setiap firman Tuhan yang diberikan, kami boleh dimenangkan, kami boleh mengalami pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang bekerja melalui setiap pujian, melalui setiap firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyerukan nama Tuhan Yesus, menyatakan kuasanya dan mengalahkan iblis. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat, dengan penuh iman, karena Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu
bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau membawa segala perkara kita, segala kekhawatiran kita di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena Dialah Allah pembela kita. Dialah Allah yang mampu menyelesaikan segala sesuatunya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat
perkaraku, ku serahkan padamu. Allah pembelaku, segala kuatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Mari tinggikan namanya, Kau yang layak disembah, Kau layak dipuji. Oh Tuhan Yesus, Kau pembela kami. Kami memuji-Mu. Bila Kau yang membuka pintu, tiada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada satupun merendahkanku. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan di pagi hari ini, kalau kami boleh mempunyai kesempatan kembali untuk memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kau yang kiranya boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah online ini. Demi sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh mengurapi, memberkati kami saat kami merenungkan firman-Mu, supaya hati kami boleh terfokus hanya kepada Tuhan. Mari Tuhan, kami rindu untuk boleh dikuatkan di hari Minggu terakhir daripada bulan Juni ini. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Kiranya kalau ada hal-hal yang coba mengalihkan kami dari perhatian kami akan Engkau, atau dari kebenaran firman-Mu, kami mau patahkan tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar, bahkan melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh memasuki minggu terakhir daripada di bulan Juni ini. Dan saya masih mau ingatkan bahwa tema kita selama bulan Mei Juni ini adalah bagaimana kita boleh menjadi generasi yang siap sedia dan makin teguh dalam memenuhi panggilan Tuhan. Dan di dalam
di pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema yang masih berkaitan dengan hal itu adalah bagaimana kita dipanggil untuk menerobos generasi atau budaya akhir zaman. Ya. Mari kita membuka dalam Daniel 12 ayat 3 dan 4. Kita membaca kedua ayat ini. Dikatakan sebagai berikut. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ayat 4, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menutup subtema kita dalam bulan Mei Juni ini merupakan tema yang khusus sebenarnya hendak saya sampaikan, menyangkut panggilan Tuhan bagi setiap kita yang menjadi murid Tuhan yang mau dipakai Tuhan di garis depan. Dan ini kiranya boleh pada hari ini kita boleh dikuatkan kembali supaya kalau ada di antara kita yang dipanggil untuk berada di garis depan sebagai muridnya, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya mengingatkan dalam khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, ya, dalam Matius 25 ayat 10 sampai yang ke-13, di sana ada satu yang Tuhan sudah sampaikan ketika dalam ayat 10, ketika mempelai datang dan mereka, itu artinya gadis-gadis yang menjadi gambaran dari jemaat yang bijaksana, ya, di sana masuk bersama dengan dia sang mempelai, yang itu menjadi gambaran tentang Tuhan Yesus yang adalah mempelai kita, itu masuk ke ruang perjamuan kawin. Dan ini juga kalau kita tadi baca dalam Daniel 12 ayat 3, itulah yang dikatakan juga dengan orang-orang bijaksana yang seperti cahaya cakrawala dan yang sudah menuntun orang banyak masuk ke dalam kebenaran, itu akan tetap untuk selama-lamanya. Artinya ini berbicara tentang perkawinan anak domba yang sudah di ambang pintu, di mana Tuhan akan sungguh menjemput kita, orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan kedatangannya. Dan kalau Daniel diperintahkan untuk memeteraikan firman-Nya itu sampai pada akhir zaman, dan kita ini sebenarnya adalah generasi akhir dari zaman akhir ini, Bapak Ibu sekalian, kita yang sedang ada di penghujung masa-masa menjelang kedatangan Tuhan. Kenapa? Tadi dikatakan pengetahuan akan bertambah. Kita sedang ada di masa di mana pengetahuan begitu luar biasa, bertambah-tambah di seluruh dunia ini. Karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, kalau Daniel dan ketiga temannya ini dipanggil untuk melayani di tengah-tengah budaya Babel sebagai seorang utusan Tuhan yang ditujukan bagi generasi mereka waktu itu, mari kita juga akan renungkan hari ini bagaimana Tuhan juga akan memanggil kita di tengah budaya sekarang ini dengan karakter yang tidak bercela, dengan berpengetahuan, dengan wawasan kebangsaan, supaya kita dalam menghadapi tantangan budaya yang akhir zaman ini, budaya Babel ini, kita bisa tetap dipakai sebagai alat-alat menjadi penyambung lidah Tuhan di dunia yang dipenuhi dengan kejahatan, kebobrokan moral, dan juga berbagai hal yang sedang dihadapi oleh gereja Tuhan. Nah, hal yang kita perlu ketahui, saya tahu tidak semua murid Kristus bisa dipanggil seperti Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego, tapi di akhir zaman ini saya yakin bahwa Tuhan ya masih memanggil murid-murid yang mau dipakainya untuk bisa melayani di bidang pemerintahan, di tengah bangsa dan negara. Ini sama seperti Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego. Ya. Di akhir zaman ini Tuhan ingin bisa menaruh orang-orang yang bisa dipakainya untuk boleh menjadi berkat, ya, untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja, dan Tuhan yang kiranya boleh menetapkan orang-orang yang demikian untuk bisa dipakai di dalam negara. Barangkali di Jerman ini, di Belanda, juga di Indonesia. Kita tidak tahu, tapi mari kita bisa mempersiapkan diri untuk melihat ke semua ini. Hari ini saya mau berbicara tentang murid-murid Kristus di garis depan yang akan mengisi peran-peran yang serupa dengan Daniel pada hari-hari di akhir zaman ini, Bapak Ibu sekalian. Mereka akan bangkit untuk mengkonfrontasi suatu budaya yang sangat mirip dengan budaya Babel,
Nah, sebagai utusan-utusan Kristus yang dipersiapkan dan diberi kuasa oleh Roh Kudus, mari kita juga berdiri di hadapan Tuhan untuk menerima suatu berita untuk diucapkan secara jelas. Barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan dipakai di dunia pemerintahan, di perusahaan, ataupun di tempat di mana saudara sekalian sedang mengikuti studi. Mari kita menjadi orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran. Angkatan para murid Kristus yang berdiri di garis depan kiranya bisa menginterpretasi sejarah, bisa memprediksi masa depan dan bisa membawa rencana Tuhan ini, tujuan Tuhan pada generasi kita sekarang ini. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga menetapkan murid-muridnya yang bisa sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, khususnya untuk kita melihat bahwa di akhir zaman ini Tuhan sedang sungguh-sungguh boleh kiranya ditinggikan dan dipermuliakan. Kita ada di akhir zaman di mana pengetahuan sedang bertambah mencapai puncak-puncaknya. Kita juga adalah murid-murid Kristus yang dipanggil di tengah budaya Babel. Budaya Babel dalam Alkitab adalah budaya akhir zaman yang melambangkan kejahatan, melambangkan kenajisan. Mari Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman ini Tuhan memanggil murid-muridnya ya, untuk membawa dampak yang besar dalam pemerintahan, di dalam bangsa, dan di dalam negara. Dan juga tadi sesuai dengan apa yang ditulis dalam Daniel pasal 12, yang boleh menuntut orang dalam kebenaran. Kalau kita perhatikan ini, mari kita juga menyadari bahwa saat-saat ini Tuhan sedang menetapkan murid-muridnya untuk setiap rencananya. Harap barangkali di antara kita juga ada ditetapkan Tuhan untuk berbicara kepada orang-orang tertentu di dalam bangsa dan negara Jerman, bangsa negara Belanda, bangsa negara Indonesia, siapapun itu, supaya Tuhan sendiri yang menetapkan. Karena dalam Yehezkiel 3 ayat 17 dikatakan, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku." Demikian juga dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-7. Hal yang sama dikatakan, "Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku." Jadi saya juga yakin kalau Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ditetapkan Tuhan sebagai orang yang menjadi penyambung lidahnya, demikian juga di zaman sekarang ini, ya, kiranya ada orang-orang yang ditetapkan Tuhan menjadi murid-murid yang sejati, murid-murid yang dapat dipakai Tuhan untuk boleh melakukan apa yang Dia kehendaki justru di keadaan zaman sekarang ini. Karena dunia juga sedang ya, dipenuhi dengan sistem-sistem Babel yang sedang merusak, Bapak Ibu sekalian. Mari kiranya kita juga boleh menyadari bahwa kita harus menyerukan kuat-kuat, ya. Kita nggak boleh tahan-tahan, kita menyaringkan bahwa inilah waktunya di mana kebenaran itu harus ditegakkan di semua tempat. Firman Tuhan berkata, kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, tapi dosa itu noda bangsa. Mari kita meninggikan kebenaran itu dimanapun kita berada, di tempat saudara studi, di tempat di mana Bapak Ibu Saudara sekalian bekerja, di mana kita tinggal, kita hidup. Mari kita menjadi alat-alat dalam tangan Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, Daniel dan ketiga temannya itu dibawa masuk ke dalam suatu budaya asing, ya, di dalam suatu gaya hidup yang bertentangan sebenarnya dengan kehendak Tuhan. Artinya dalam sistem Babel. Sistem Babel itu apa? Sistem yang sebenarnya adalah sistem yang membawa kepada hal-hal yang jauh dari rencana Tuhan. Kalau kita mengikuti kehidupan Daniel hidup selama 60 tahun di Babel, itu tanpa menjadi orang Babel. Ya, dia begitu luar biasa. Dia tidak membiarkan sistem Babel itu masuk dalam hidupnya, tapi dia bersama teman-temannya mau menjadi orang yang meneruskan kebenaran Tuhan itu baik kepada Raja Nebukadnezar dan raja-raja lainnya, juga kepada bangsa di mana mereka berada. Demikian juga ini menjadi contoh buat kita di zaman akhir ini,
di akhir zaman ini, bahkan supaya kita, di mana kita tinggal, di mana Bapak Ibu Saudara bekerja atau saudara-saudara mengikuti studi di Eropa, di Jerman, di Belanda ini, mari jangan sampai budaya Barat, budaya Babel yang merusak, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan juga mempengaruhi hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi murid-murid yang bisa sungguh-sungguh menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menegakkan kebenaran. Jadi mari kita lakukan dengan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita melihat dalam firman-Nya, kita bisa belajar sesuatu dari Daniel dan ketiga temannya. Dan saya juga ingin ingatkan Bapak Ibu sekalian, gereja Tuhan di akhir zaman ini berhadapan dengan budaya Babel, budaya akhir zaman, ya. Yang kalau kita melihat di sini, budaya Babel itu adalah budaya mengacu ya kepada jaringan kerja dari kekuatan-kekuatan kuasa gelap dan berupaya mengontrol pikiran-pikiran manusia, juga nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan dan bahkan tujuan akhirnya. Pengaruh dari roh-roh jahat dapat kita lihat di dalam berbagai bidang, ya, di dalam berbagai lembaga-lembaga pendidikan, dalam sistem-sistem ekonomi dan politik, dalam organisasi-organisasi baik agama atau non-agamawi yang tidak alkitabiah. Sistem Babel ini sebenarnya sedang menentang gereja Tuhan yang sejati, sedang menentang kehendak Tuhan, berupaya untuk mengambil atau merebut manusia untuk masuk dalam kerajaan iblis. Karena itu kita sedang menghadapi kekuatan ini dan kita harusnya mengingat kembali. Alkitab mencatat, kalau berbicara tentang Babel, Alkitab mencatat sejarah Babel dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Dan kemudian di dalam Alkitab kita melihat nabi-nabi yang berulang kali mempergunakan Babel sebagai apa? Sebagai gambaran tentang kejahatan. Bahkan dalam Wahyu 17 sampai Wahyu 19 itu memberikan paling sedikit. Ada sekitar 13 penjelasan utama dari kuasa-kuasa jahat Babel sampai di akhir zaman, yaitu yang akan dihukum oleh Tuhan. Jadi kita bisa melihat di dalam Wahyu 16 ayat 17 sampai 21 di mana pada akhirnya kejahatan itu akan dihukum, di mana Babel itu akan dihukum, ya. Juga dalam pasal 17 ayat 1 sampai 18. Mari kita coba melihat apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu itu. Jadi para murid Kristus juga yang mau berjalan di garis depan itu akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan spiritual Babel pada hari-hari di akhir zaman ini. Mungkin sepertinya tidak kelihatan, tapi kita boleh lihat mau di Amerika, di Eropa, dari seluruh dunia ini sedang bekerja, ya Saudara. Jadi mari kita perhatikan bahwa seperti dalam Wahyu 17 ayat 1 sampai 2 dikatakan, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." Ini berarti apa, Bapak Ibu sekalian? Babel bukan saja merupakan sebuah tempat imoralitas yang bobrok, yang mencolok, tapi juga dipenuhi dengan roh penghujatan. Ya. Di mana-mana ada penghujatan, seperti juga tertulis dalam Wahyu 17 ayat 3, penghujatan, humanisme, penipuan, kuasa-kuasa palsu, kuasa-kuasa gelap, nabi-nabi palsu, penganiayaan, roh-roh jahat, dan bahkan antikris. Gerakan antikris ini semuanya adalah bagian dari sistem Babel. Babel ini dipenuhi dengan hal-hal yang sangat ditentang oleh Tuhan. Semua yang bersifat penyimpangan, kekejian, yang tidak berkenan kepada Tuhan bisa ditemukan di Babel. Ya. Jadi Babel ini sebenarnya melambangkan orang-orang atau gerakan-gerakan yang membenci gereja Tuhan dan yang akan bahkan menganiaya dan bahkan membunuh orang-orang kudus. Jadi Babel adalah sebuah budaya, sebuah sistem nilai yang sedang merasuk di dunia ini, juga adalah suatu roh dan sebuah sikap yang kelihatannya sudah menjadi terbiasa, ya, bekerja di seluruh dunia ini. Nah, kebencian terhadap kebenaran dan terhadap gereja Tuhan inilah yang kita sedang hadapi di masa akhir dari zaman akhir ini.
dan Babel jelas nyata dalam setiap generasi, Bapak Ibu sekalian. Ya, raja-raja atau para penguasa dan kerajaan-kerajaan itu dilambangkan dengan mereka yang akan bangkit dalam kekuatan pada hari-hari zaman akhir ini. Dan kita tahu roh Babel ini memerintah atas seluruh dunia. Jadi mari kita boleh belajar bahwa Babel merupakan suatu hal yang kita harus tahu bahwa itu merupakan kumpul tempat di mana roh-roh jahat ditampung, roh-roh kenajisan ditampung, dan kita harusnya berhati-hati. Karena firman Tuhan yang hidup ini yang kiranya boleh terus dibawa, tadi dikatakan dalam Daniel 12 ayat 4, dalam Daniel 12 ayat 3, menuntut banyak orang kepada kebenaran. Inilah hari di mana kita harus membawa, supaya kebenaran ini bisa membawa orang dari kegelapan. Barangkali ada keluarga kita, ada yang bekerja di dunia pemerintahan, atau orang-orang teman-teman kita. Mari kita menjadi orang-orang yang berani menyatakan kebenarannya dari Tuhan, sama seperti Daniel, Sadrah, Mesha, dan Abednego. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, Babel itu sebenarnya merupakan sebuah sistem kepercayaan atau filsafat yang tidak kudus, yang sedang mencoba mengikat banyak pikiran manusia untuk masuk dalam apa yang sudah direncanakan orang-orang Kristen. Tidak seharusnya terlibat dalam dosa-dosa Babel, tidak seharusnya ya dipengaruhi oleh sistem-sistem Babel. Daniel, dari kehidupan Daniel kita bisa belajar ya bahwa bagaimana dia bisa tetap teguh menolak budaya dan filsafat Babel yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Walaupun mereka mendapat tantangan, pergumulan, tapi mereka boleh tetap maju dalam Tuhan. Dan itulah yang menjadi pelajaran buat kita. Jadi hari ini sama seperti Daniel, kita pada masa sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah dibawa dalam gambaran dari Yerusalem ke Babel. Yerusalem itu kota damai sejahtera. Dibawa ke Babel, tempat yang sebenarnya penuh dengan hal yang sedang merisaukan. Babel itu artinya terpisah, ya, terpisah karena kebingungan. Babel itu tempat yang kita harus pikirkan bahwa banyak orang mau dipisahkan dari rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat bahwa saat-saat ini kita sebagai murid-muridnya, mari kita mau berbaris, kita mau terus mengingatkan ya kepada umat Tuhan, saudara-saudara seiman kita dimanapun berada, supaya kita walaupun kita masih diberi kesempatan untuk makan, ingat makanan itu hanya sementara, pakaian yang kita pakai juga masih hanya bersifat sementara, rumah yang kita tinggali juga sementara, mobil yang kita pakai juga sifatnya sementara, hidup pun di dunia ini hanya sementara. Ya. Kita terbatas, namun kita sedang mempersiapkan memasuki kerajaan kekal, kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia atau negara atau tempat di mana kita berada saat ini bukanlah rumah kita. Kita hanyalah pengembara di bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Sistem Babel dan segala sesuatu di dalamnya itu akan dihakimi oleh Tuhan. Tuhan semua yang mengambil bagian dalam dosa-dosa dan percabulan Babel itu akan dihukum. Ya. Jadi mari kita sebagai para murid Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh berawas-awas. Mari kita menyadari, mari kita coba melihat sekarang Daniel 1 ayat 3-6. Ini menjadi dasar perenungan kita. Di situ ada beberapa hal yang saya ingin bagikan. Daniel 1 ayat 3-6 berkata, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celak, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama berapa lama? 3 tahun, dan sudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian ini ada kualitas-kualitas dalam diri Daniel dan teman-temannya
yang kita bisa pelajari, ya, yang kita bisa lihat bahwa mereka ada di garis depan di tengah budaya Babel. Namun mereka bisa dipakai Tuhan untuk menjadi suara membawa kebenaran. Dan Tuhan juga bisa memakai kita semua sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya di Eropa ini, ataupun di Indonesia, ataupun dimanapun. Kalau kita boleh menjadi orang yang bijaksana, yang mau berjalan di garis depan, Tuhan juga bisa pakai. Ada 7 ciri khas Daniel dan ketiga temannya dapat memberikan ciri juga kepada kita. Barangkali ada di antara kita yang mau dipakai Tuhan menjadi berkat, ya, di dalam dunia ini, untuk dimanapun kita berada, supaya kita juga boleh melihat apa yang dikatakan oleh firman-Nya tadi dalam Daniel pasal 1 tadi yang kita sudah baca. Kita bersyukur kalau kita boleh mengertinya. Dan di sini ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa mempelajarinya. Yang pertama apa, Bapak Ibu sekalian? Kita melihat pertama dikatakan bahwa Daniel dan teman-temannya itu, ayat 3, adalah keturunan raja dan dari bangsawan. Ya, ayat 3 dikatakan, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada kepala istananya, untuk bawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi ini bagus ya, dalam terjemahan King James Version dikatakan of the king's seed, artinya apa? Benih raja. Jadi dari benih raja dan pangeran. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita memperhatikan, Daniel dan ketiga temannya ini berasal dari keluarga bangsawan, dari keluarga raja. Dia sebenarnya mungkin kalau kita selidiki dalam firman, bisa jadi dia adalah keturunan Raja Hizkia. Ya. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 16 sampai 18 kita bisa selidiki di sana. Sebenarnya dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada Hizkia bahwa dari keturunan Raja Hizkia itu ada yang akan diambil untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ya. Itu dikatakan dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 16 sampai 18. Demikian juga dalam Yesaya 39 ayat 5 sampai 7. Nah, itu kita lihat mungkin Daniel juga keturunan dari Raja Hizkia. Daniel itu berasal bahkan dari keluarga terdidik di kalangan atas Yerusalem. Tadi kita sudah baca Daniel 1 ayat 3 sampai 6. Daniel mungkin dijadikan juga sida-sida di Babel, serta seperti kebiasaan ketika waktu itu bagi pegawai laki-laki di istana, banyak yang dijadikan sida-sida. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita melihat hal ini, latar belakang Daniel dan ketiga temannya, kita diingatkan juga, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, ketika kita bertobat karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, kita sebenarnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, kita sebenarnya sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, menjadi anak raja dari segala raja. Itu anugerah yang luar biasa, bukan? Kalau dikatakan dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menjadi ciptaan yang baru bersama saya juga. Dan kalau Tuhan mau memakai kita, maka Dia juga bisa menempatkan kita ya, di tempat yang Dia mau. Ya. Jadi kita perlu memahami panggilan kita di masa sekarang kita ini. Ya, kalau Yohanes Pembaptis dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau kita ingat Daniel juga yang sedang mempersiapkan generasi akhir zaman ini untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka saya juga percaya kita semua bisa dipanggil sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan dewasa ini, dalam masuki abad ke-21 ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita juga ada di tengah budaya dengan moralitas yang sedang hancur, sedang menurun. Kita ada di tengah budaya yang sedang merosot. Mari kita dipakai, karena apa? Kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh tetap berkomitmen ya, terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya, dan juga untuk keluarga yang barangkali kita bangun, kita jangan sampai beralih, karena kita tahu kita ada di generasi banyak orang yang beralih dari apa yang berpusatkan kepada Tuhan, berpusatkan pada
keluarga, itu bisa berpusatkan pada pekerjaan, berpusatkan pada hal-hal yang di luar dari rencana Tuhan. Banyak orang Kristen bahkan menjalani kehidupan yang begitu sibuk, terlampau berlebihan, kehilangan nilai sejati dari hidup ini, dan mengakibatkan apa? Hubungan-hubungan yang hancur, rapuh, dan kesepian. Ini sebuah budaya tanpa akar-akar. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan makna rohani dan dari kepemimpinan di abad ke-21 ini yang seringkali diremehkan. Ada kehidupan agamawi yang banyak terjadi di mana-mana yang dirusak. Ya, misalnya ada orang yang semuanya mengatasnamakan agama, tapi tujuannya adalah merusak bahkan mereka sampai di masa-masa yang modern ini berani sampai bahkan menganiaya, membunuh bahkan. Ini merupakan hal yang kita hadapi di akhir zaman ini. Kita seharusnya belajar. Kita tidak perlu selaras dengan budaya Babel. Seperti Daniel juga, dia tetap di dalam Tuhan. Karena apa? Kata Babylon atau Babel ini sebenarnya adalah disintegrasi. Artinya apa? Pecahan. Artinya terpecah belah karena bingung. Jadi kata ini menjabarkan sebenarnya jenis pekerjaan yang dilakukan di Babel. Bapak Ibu sekalian, Daniel terlatih di lingkungan istana Babel sebenarnya untuk melayani Raja Babel. Tapi puji Tuhan, hati Daniel tidak mau dilepaskan dari Tuhan, tapi Daniel hanya mengizinkan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dia sudah miliki dalam Tuhan itu boleh tetap membentuk kehidupannya. Daniel hidup di dalam Babel, tapi Babel tidak hidup dalam Daniel. Ya, Daniel berada dalam Tuhan, atau sebagaimana yang kita katakan dewasa ini, Daniel berada dalam Kristus. Meskipun dia hidup di tengah budaya Babel, tapi dia hidup di dalam Kristus. Puji Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ya, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam Tuhan Yesus kita sudah mempunyai benih kerajaan. Jadi saya percaya kalau ada di antara kita yang hatinya terdorong, yang hatinya mau dipakai, sama seperti Daniel, Sadrah, Meshach, dan Abednego, mari berikan diri Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa dipersiapkan, bisa dididik. Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego juga dididik ya di istana Babel itu 3 tahun, tapi dia tidak mau sistem Babel itu masuk dalam hidup mereka, tapi dia mau melakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua apa, Bapak Ibu sekalian? Ayat 4 berkata, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Kita tahu banyak berkali ketika membaca ini, mungkin kalau saya tantang siapa yang mau jadi murid Tuhan yang dipakai, ada yang bilang, wah itu kan buat orang muda saja Pak. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Ya, hidup yang tidak bercela, selain Daniel, Sadrah, Meshach, dan Abednego, kita tahu di Alkitab juga ada seorang yang menjadi contoh, yang diambil bahkan contohnya sebagai kehidupan di akhir zaman adalah Nuh, bukan? Nuh kita bisa baca di dalam Lukas 17 ayat 26-27, di sana diingatkan sama seperti pada zaman Nuh, demikian juga hal hari kedatangan Tuhan yang kedua. Dan kita tahu dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan bahwa riwayat Nuh apa? Nuh adalah seorang yang benar, kemudian apa? Nuh tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Ya. Kalau ada yang bilang Daniel teman-temannya muda, Nuh ini mewakili ya generasi yang tua. Nuh itu sudah menjadi bapak dan istrinya mempunyai 3 anak 3 mantu. Ya. Jadi sudah usianya jelas sudah di atas, dan kita bersyukur kalau Nuh mau selalu menurut Tuhan yang berfirman. Ya. Tidak bercela itu artinya bukan nggak ada kekurangan. Tentu setiap kita punya kekurangan, kelemahan, tapi selalu mau menyesuaikan hidup dengan firman-Nya. Kenapa? Kalau kita ingat Matius 7 ayat 24-25 dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas apa? Batu, ya. Kemudian turun hujan, ya, turun banjir, datang banjir, lalu angin
melalui angin melanda rumah itu, tapi rumah itu rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Nuh, bukan? Jadi Nuh hidupnya tidak bercela karena apa? Dia mau selalu taat kepada firman-Nya. Jadi kita juga demikian dengan generasi kita sekarang ini. Mari kita juga belajar untuk hidup tidak bercela karena kita mentaati firman Tuhan. Seandainya ada orang yang bersalah pada kita, mari kita belajar mengampuni mereka. Karena dalam firman-Nya dikatakan kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, Tuhan juga tidak mengampuni kesalahan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang hidupnya menurut firman Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan, orang yang hidupnya seturut dengan firman-Nya bisa hidup juga tidak bercela. Karena apa? Mazmur 119 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi sebenarnya hidup tidak bercela itu adalah tidak terjadi secara otomatis, tapi pilihan kita ya. Kalau kita mau hidup seturut firman Tuhan, puji Tuhan ya. Sehingga Amsal 28 ayat 18 juga mengatakan, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Nah, ini yang kira-kiranya boleh kita pegang. Jadi mari kita juga, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca Filipi 2 ayat 14-16, khususnya untuk generasi kita sekarang ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Puji Tuhan. Mari kita boleh melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mari kita menuruti semua perintah Tuhan dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Ya. Seperti tulis juga 1 Timotius 6, 14-15. Karena kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau hidup tidak bercela, mari kita berjalan sesuai seturut dengan firman-Nya. Yang ketiga, apa tadi dikatakan ayat 4, yang berperawakan baik. Ya. Ini luar biasa. Ya. Kalau dalam bahasa terjemahan King James Version, well favored, artinya sangat disukai. Ya. Atau dalam terjemahan International Standard Version, handsome in appearance, tampan dalam penampilan. Wah, luar biasa. Sebenarnya Daniel dan ketiga temannya ini tampan, cakep, tampan dalam penampilan, sangat disukai orang. Kalau zaman sekarang barangkali mereka ikut German Idol, Holland Idol, Indonesian Idol, atau apapun. Karena mereka punya hal yang bisa ditampilkan. Dan tapi kita ingat, kalau seandainya mereka benar-benar merupakan sida-sida di Babel, karena tadi saya katakan kebanyakan jadi itu artinya mereka mau mengorbankan diri untuk tidak menikah, bukan ya? Karena apa yang jadi kebanggaan mereka semua tanggalkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga dalam Matius 19 ayat 12 tentang orang yang tidak kawin karena dari rahimnya demikian, tapi di dalam Matius 19 ayat 12 dikatakan membuat dirinya demikian, atau artinya tidak menikah karena apa? Karena kemauannya sendiri, karena apa? Kerajaan surga. Jadi saya yakin bahwa demikian juga dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka sudah melakukan itu untuk apa? Kepentingan kerajaan surga. Bahkan sesuai dengan Efesus 2 ayat 8-10, kita tahu bahwa kita yang diciptakan di dalam Tuhan, kita sudah ditetapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya ketika Tuhan menciptakan kita, Dia sudah mempunyai rencana yang baik supaya kita hidup di dalamnya. Jadi apakah kita punya ketampanan, kecantikan, atau hal-hal yang kita bisa banggakan, yang penting sebenarnya bukan itunya, tapi takut akan Tuhan. Ketampanan, kecantikan itu sifatnya sementara. Sifatnya kalau kita banggakan itu akan sia-sia. Ingat Amsal 31 ayat 30 juga, Amsal 31 ayat 30 juga berkata apa?
Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah apa? Sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan itu akan dipuji-puji. Jadi sebenarnya perawakan baik bukan untuk ditonjolkan, untuk dipamerkan. Kalau ada orang yang kaya bukan untuk kebanggaannya bahwa dia hebat. Kalau ada orang yang pintar barangkali di dalam bidang studi, dia menjadi merasa wah dipakai di mana-mana. Hati-hati, banyak orang yang kelihatannya penampilannya hebat, tapi isi dalamnya tidak baik. Tapi sebenarnya Tuhan ingin kita dipakai mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Yang keempat apa Bapak-Ibu sekalian? Ayat 4 tadi mengatakan yang memahami berbagai-bagai hikmat. Ya. King James Version mengatakan skillful in wisdom, in all wisdom. Terampil dalam segala kebijaksanaan. Jadi kita melihat Daniel dan ketiga temannya ini memahami berbagai hikmat. Dan para murid Kristus Tuhan juga di akhir zaman ini ya kiranya mempunyai kemampuan juga untuk menerapkan pengetahuan secara bijak terhadap tugas, terhadap keputusan. Kalau saudara mendapat kesempatan studi, mari kita bisa memahami dengan terampil dalam segala kebijaksanaan, mengatur waktu buat belajar. Ya, ada waktu buat belajar, iya. Ada waktu buat bekerja, iya. Ada waktu buat berdoa, iya. Ada waktu buat melayani, iya. Kalau kita bijak mengatur, bisa. Jadi nggak bisa kalau kita lagi sibuk di studi atau jangan bilang nggak ada kesempatan Pak buat pelayanan karena sibuk, atau kita sibuk pelayanan atau sibuk kita bilang nggak ada waktu Pak untuk belajar. Kalau kita bijak, kita akan memahami bahwa semua itu diberikan Tuhan supaya kita bisa mempunyai ketetapan hati. Ingat kalau kita baca dalam Daniel 1, Daniel teman-teman mempunyai ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja, bukan? Di Daniel 1 kita bisa lihat di sana di mana kalau kita lihat di dalam bagian itu dalam ayat 8 dan selanjutnya ya, di sana Daniel dan ketiga tawannya mempunyai ketetapan hati itu apa? Untuk tidak menajiskan diri dengan apa yang diberikan oleh raja. Mereka ketika tahu hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka tidak berontak, mereka tidak berbuat kasar kepada pemimpin pegawai istana. Tapi mereka mendapat hikmat untuk berkata-kata, untuk menyatakan sesuatu kepada pemimpin pegawai istana itu. Kalau kita melihat dialog di situ, kita lihat dalam ayat di sana dikatakan sehingga Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Ini yang luar biasa. Jadi pemimpin pegawai istana ini mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, sehingga orang yang terdidik dalam hikmat Tuhan selalu mendapat jalan keluar ya di tengah keadaan yang tidak mudah, yang menurut manusia mungkin tidak mungkin. Ingat tuh ya, mereka sedang berada di kerajaan Babel yang punya otoritas untuk mencekoki orang-orang dengan sistemnya, tapi kita melihat setelah 10 hari akhirnya usulan mereka diterima, mereka makan sayur dan air, akhirnya mereka apa? Kita lihat dalam ayat 15, mereka itu lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Bukankah itu menunjukkan hasil yang luar biasa? Demikian juga untuk murid Kristus yang ada di masa sekarang ini. Mari kita juga menjadi orang-orang yang berhasil dalam konteks kita. Ya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, gereja mempunyai tanggung jawab yang sama di zaman akhir ini untuk kita boleh menjadi orang-orang yang boleh sungguh-sungguh menjadikan kita boleh menjadi orang-orang yang boleh membawa nilai-nilai yang Tuhan beri, yang memberikan hal-hal integritas, kejujuran dan sebagainya untuk boleh menjadi berkat yang semakin luar biasa. Sangat disayangkan kalau banyak orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengkompromikan nilai-nilai dan moralitas mereka, tapi sehingga mereka tidak bisa tinggal tetap dalam panggilan mereka. Mereka harus dibuang, mendapat celaan yang besar. Jadi mari kita siap untuk melakukan hal. Yang kelima, di ayat 4 dikatakan berpengetahuan banyak. Ini yang kita harus lihatnya. Jadi dalam terjemahan International Standard Version dikatakan quick to learn, cepat belajar. Wah, luar biasa ya. Jadi berapa lama Daniel dan kawan-kawannya dididik? Dalam ayat 5 kita tahu tadi mereka didik
selama 3 tahun. Mereka sebenarnya didik supaya apa? Supaya sistem Babel ini masuk dalam pikiran mereka, tapi justru pikiran yang takut akan Tuhan ini memimpin kemajuan mereka. Karena apa? Itu sesuai dengan Amsal 1 ayat 7, bukan? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi berpengetahuan banyak yang dimiliki oleh Daniel dan ketiga temannya itu bukan tanpa Tuhan, tapi justru mereka tahu ya bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Jadi Daniel dan ketiga temannya ini mengenal pengetahuan kebenaran yang diungkapkan karena apa? Karena mereka mau tahu, mereka cepat belajar, ya, tidak menunda-nunda waktu. Mereka mau giat. Nah, banyak orang Kristen zaman sekarang yang menunda-nunda waktu. Ya. Tuhan lagi ingatkan, ayo baca Alkitab, menunda-nunda. Jadi lama-lama ya nggak pernah punya waktu. Tuhan mengingatkan, ayo doa, juga nggak lakukan. Ya, menunda-nunda. Berpengetahuan tapi tidak menjadi orang yang mempraktekkan. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang mau dipakai di garis depan, kita harusnya mengenal pengetahuan kebenarannya diungkapkan Tuhan ini untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Yang keenam, apa dikatakan ayat 4? Mempunyai pengertian, ya, yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau di dalam terjemahan International Standard Version itu bisa diterjemahkan sebagai bijaksana dalam mereka menggunakan pengetahuan. Luar biasa. Jadi kita lihat Daniel teman-teman bukan hanya cepat belajar, tapi cepat untuk mengerti. Ya. Mereka juga dididik kok 3 tahun, tapi mereka belajar untuk mengerti dan mempunyai. Mereka juga selalu melakukan apa yang sudah dimengerti. Demikian juga dengan para murid Kristus di masa sekarang ini. Kiranya mempunyai persepsi yang Tuhan berikan untuk membedakan apa yang palsu dan yang benar, ya. Yang jahat dan yang baik. Kalau kita lihat, mereka mempunyai pengenalan untuk memisah-misahkan apa yang nampak nyata dari apa yang benar nyata. Ini ada dalam sistem Babel. Jadi mereka membuat hal-hal yang bisa menipu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat murid Yesus yang mau berdiri di garis depan, itu diurapi untuk mengerti dan membawa pembaharuan di tengah masyarakat komunitas yang ada saat ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang di generasi kita ini perlu apa? Perlu belajar untuk mengerti perkara-perkara Tuhan yang lebih besar, ya. Dan masyarakat seperti itu perlu diterobos oleh orang-orang yang mempunyai pengertian yang diurapi Tuhan. Ingat dengan apa yang terjadi juga dalam kehidupan Yusuf, ya. Dalam Yusuf mempunyai pengertian yang luar biasa yang dia sampaikan kepada saudara-saudaranya di Kejadian 50 ayat 16 sampai 21. Dia bisa bisa mengerti apa yang disampaikan oleh saudara-saudaranya sehingga dia menjadi bagian yang memulihkan keluarga. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, apa? Dikatakan ayat 4, cakap untuk bekerja dalam istana raja. Cakap untuk bekerja, ya. Jadi bahasa Inggrisnya dikatakan ability in them to stand in the king's palace, yang mempunyai kemampuan untuk berdiri di istana raja. Jadi artinya apa? Setiap kita mempunyai kemampuan memang yang berbeda-beda. Karunia kita pun berbeda-beda. Kita tahu kalau kita baca Matius 25 ayat 15, Tuhan memberikan perumpamaan, ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Mungkin beda-beda. Demikian juga Daniel dan ketiga temannya. Mereka berbeda-beda, tapi mereka cakap. Mereka mau selalu belajar untuk melakukan, bukan hanya dengar, tapi mau melakukan. Ya. Jadi kenapa Bapak Ibu Saudara atau saudara-saudara yang ada di Jerman? Karena Bapak Ibu Saudara mampu, ya, cakap, bisa mempelajari bahasa Jerman. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa belajar, mungkin kuliah di sini dengan apa yang diberikan di Jerman atau di Belanda. Ya. Itu karena ada sesuatu yang dilakukan. Sayang, ya, kalau kita nggak cakap melakukan, kita nggak cakap bekerja, kita nggak cakap belajar, kita harusnya nggak ada di sini. Kita sudah lama pulang, bukan? Jadi ingat, kita memang memerlukan waktu, dan yang kawan-kawan juga sampai 3 tahun, bukan karena mereka sudah pintar, tapi mereka mau dididiknya,
sehingga sekolah yang mereka dilatih, diajarkan tulisan bahasa orang Kasdim seperti dalam ayat 4 tadi, itu untuk melatih supaya mereka bisa menjadi imam-imam di Babel yang berpengaruh dan terkenal. Tapi mereka tidak mengalahkan itu. Mereka bahkan menyuarakan kebenaran di hadapan para raja, dan mereka juga bisa dipakai Tuhan hingga pada akhirnya kalau kita baca sampai Daniel pasal 12. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, prinsip-prinsip kehidupan Daniel itu juga bisa jadi berkat bagi kita ya kalau kita mau maju dalam Tuhan. Mari untuk menutup firman Tuhan, sebagai penutup saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian supaya kita yang mau berdiri di garis depan, kita mau menjadi suara kebenaran di tengah bangsa, negara Jerman, pemerintah Belanda, pemerintah Indonesia, atau dimanapun kesempatan kita. Barangkali juga di perusahaan di mana kita tinggal, di tengah keluarga, di mana barangkali di tengah keluarga ada orang-orang yang menurut Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang perlu dihargai, dihormati, tapi mereka tidak takut Tuhan. Jadilah orang-orang yang bisa menyuarakan kebenaran. Marilah kita melihat menutup dengan membaca ayat yang penutup ini. Kalau kita mau maju membuat terobosan di budaya akhir zaman ini, maka biarlah ini ayat boleh menguatkan kita. Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Mari kita juga jangan lupa mengingat peringatan Tuhan menyangkut rencana kedatangan yang kedua kali, yaitu dalam Matius 25 ayat 10-13. Akan tapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dan Matius 7 ayat 21-23 yang terakhir, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh meresponi firman Tuhan, mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jadilah orang bijaksana, sama seperti Daniel, Sadrach, Meshach, dan Abednego, supaya kita boleh membuat terobosan-terobosan di lingkungan keluarga yang belum kenal Tuhan, di lingkungan bangsa dan negara kita, pemerintah, ataupun di lingkungan tempat di mana kita bekerja, dimanapun kita berada. Jadilah orang-orang yang mau menyuarakan kebenaran sama seperti Daniel, Sadrach, Meshach, dan Abednego. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur boleh punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Mari Bapak, kami mau belajar dari Daniel, Sadrach, dan Abednego. Mereka mempunyai hal yang bisa membawa mereka dipakai dengan luar biasa di tengah kerajaan Babel, sistem Babel. Demikian juga kami ada di masa-masa di mana Babel mengingatkan kami adalah budaya akhir zaman yang banyak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang sama seperti Daniel, Sadrach, Meshach, dan Abednego, supaya kami boleh menyuarakan kebenaran. Kami tahu kebenaran itulah yang meninggikan derajat bangsa, namun dosa adalah noda bangsa. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa menuntun orang dalam kebenaran, supaya kami boleh bercahaya terus sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau akan mengumpulkan kami dalam perjamuan kawin anak domba. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar tidak lalu dengan sia-sia. Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidup kami, supaya kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa Tuhan. Haleluya. Amin.
Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini Engkau sudah boleh memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhir. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kiranya Engkau boleh disenangkan dengan kehadiran kami di tempat kami masing-masing melalui ibadah online ini. Mari Tuhan, Engkau kiranya boleh memberkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau dalam pujian penyembahan pada pagi tadi. Engkau urapi dengan kuasa-Mu, juga pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan, kiranya boleh memberikan kekuatan dan mengingatkan kami bahwa kami ada di tengah budaya akhir zaman, budaya Babel yang terus kami harus hati-hati dan semakin meningkatkan hidup kami sebagai murid Kristus yang terus berjalan di garis depan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga seluruh jemaat-Mu, supaya dalam minggu ini Engkau juga boleh memimpin dalam pekerjaan yang kami lakukan, dalam studi yang dilakukan juga oleh anak-anak-Mu, dalam keluarga ataupun pribadi-pribadi yang ada dalam jemaat-Mu, supaya mereka boleh berhasil sepanjang minggu ini melakukan dengan baik, dengan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga Hope yang ada di kota di kota-kota yang sudah ada, supaya boleh membangkitkan semangat doa kami semua untuk terus maju dalam Tuhan. Hope Global juga pada hari Kamis Kau berkati, untuk Komsel Perak, Komsel Perkasa Kau juga berkati, supaya kami boleh menjadi jemaat-Mu yang semakin kuat dan terus bertumbuh dalam iman. Mari Tuhan berkati sepanjang minggu ini, supaya Engkau boleh menjaga, melindungi kami semua, supaya apapun yang kami lakukan boleh membawa buah-buah yang makin memuliakan nama-Mu. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa dan negara Jerman, bangsa dan negara Belanda, tempat di mana kami berada saat ini, supaya di negara-negara ini Engkau kiranya boleh terus berkarya, khususnya dalam menghadapi varian Delta, COVID Delta yang sudah ada di mana-mana, supaya Engkau sendiri menjaga, melindungi setiap kami, supaya kami boleh dijaga, dilindungi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kami hikmat, akal budi, dan kami tahu kuasa darah-Mu lah yang kiranya boleh membungkus kami dan dijauhkan dari sakit penyakit. Tolong Tuhan, lawatan-Mu juga atas Indonesia, supaya Indonesia boleh dilawat Tuhan, boleh semua boleh diatasi dengan pertolongan yang daripada-Mu, supaya masyarakat juga boleh taat dalam melakukan protokol kesehatan. Ya Tuhan, demikian juga di Jerman dan di Belanda Tuhan. Kami bersyukur kalau angka semakin menurun, supaya semua ini tidak membawa masyarakat juga semakin melakukan kebebasan yang di luar dari kehendak Tuhan. Namun kami semua boleh menjalankan kehidupan kami dengan penuh kebijaksanaan. Mari Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara Indonesia,
bangsa dan negara Jerman dan Belanda, supaya kepada mereka juga diberikan hati yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya di negara ini kebenaran terus boleh terus ditegakkan, dan kiranya dosa boleh terus diperangi. Dan kami menyerahkan masa depan Indonesia, masa depan Jerman dan Belanda ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Kau sudah boleh mendengar doa kami. Sebentar kami akan meninggalkan online ini, kiranya Engkau boleh memimpin kami, supaya setiap jiwa atau jemaat-Mu yang barangkali sedang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam persoalan Engkau juga bebaskan dari dalam berbagai macam persoalan yang kiranya kami tahu berharap hanya kepada Tuhan saja, karena Engkau sudah menang dari maut, Engkau juga sudah memberikan kemenangan kepada setiap dari kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita, mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya